Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di MJD Podcast Masjid Jami Darussalam, dakwah dari desa untuk dunia. Oke pemirsa, kali ini berjumpa lagi bersama saya Lolita Aulia Syahputri selaku host pada podcast kali ini. Dan tentunya saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan juga salah satu narasumber yang dulu juga pernah hadir di MJD Podcast Masjid Jami Darussalam, yakni Ustadz Muhammad Karim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau kemarin Ustadz kita pernah membahas tentang sholawat, keutamaan sholawat, tentang waktu itu persoalan maulid Nabi nggih? Iya, tentang wasilah dan lain sebagainya. Kali ini kita akan sharing informasi materi baru, yakni persoalan takdir. Nah, kali ini kan persoalan takdir ini sangat-sangat sekarang viral, trending sekali, apalagi di kalangan anak muda membahas persoalan takdir. Yang mana kita ketahui juga persoalan takdir ini juga termasuk dalam salah satu rukun iman, yakni rukun iman yang keenam, di mana rukun iman tersebut adalah iman kepada qada dan qadar. Betul Ustadz? Oke. Nah, untuk pemahaman lebih dalam terlebih dahulu, menurut Ustadz Karim, apa sih qada itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun panjenengan semua berada, dan Mbak moderator, Mbak Lola, dan semua pendengar podcast MJD Darussalam Bunuh ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan fisihah wal afiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diawali pertanyaan apa itu qada. Iya. Kira-kira begini. Untuk menjawabnya itu ada satu ayat. Al-Hadid bunyinya begini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Artinya itu tidak ada peristiwa yang terjadi di bumi atau yang menimpa seseorang itu kecuali sudah tercatat atau sudah atas pengetahuan Allah. Kira-kira begini. Semua yang terjadi di kehidupan ini itu Allah mengetahuinya. Hatta daun yang mau jatuh. Misalkan, apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu menentang Nabi? Allah tahu. Siapa yang nanti sukses atau gagal, bangkit lagi, kemudian jadi sukses lagi, Allah tahu. Maksudnya adalah semua kehidupan itu berada dalam pengetahuan Allah. Itulah kenapa Allah disebut Al-Alim. Zat yang maha mengetahui. Nah, apa kaitannya dengan qada? Qada itu artinya adalah pengetahuan Allah. Jadi menyangkut segala hal. Jadi tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Saya dan Mbak Lola punya kegiatan podcast ini, Allah tahu. Nanti akhirnya jam berapa Allah tahu. Nah, yang seperti itu qada. Jadi qada itu, kalau ditanya apa itu qada? Qada itu adalah pengetahuan Allah. Itu Mbak Lola. Itu qada. Oke. Jadi di sini Allah maha mengetahui atas segala apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang qada, nah, saminya sendiri qadar. Kalau qadar sendiri apa menurut Ustaz? Memang selalu ini disebut ada qada, ada qadar. Kalau qada itu pengetahuan Allah, kalau qadar itu bisa dikatakan adalah satu penetapan, satu penentuan syarat-syarat atau jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah. Kira-kira begini. Pemerintah sudah mengatur bahwa misalkan kita ke terminal Arjosari, pemerintah sudah ngatur itu. Kalau bus A ini Malang Surabaya,
Kalau bis B ini trayeknya Malang ke Blitar. Kalau bis C ini Malang ke misalkan ke Probolinggo. Iya. Itu sudah Ditetapkan. ditetapkan. Nah, penetapan jalur-jalur trayek-trayek bus itu kira-kira qadar. Oh, ke penetapannya. Nah, penetapannya. Jadi bus ini jalurnya ini atau trayeknya dari Malang ke Probolinggo, Malang Surabaya atau Malang Blitar. Nah, penetapan seperti itu, jalur-jalur itu kira-kira gambaran tentang apa itu qadar. Oh, seperti Nah, itu. kalau qada itu apa? Ya Allah kira-kira pengetahuan atas semua itu, bahwa bus ini akan berangkat menuju Malang, menuju Probolinggo, akhirnya nanti Allah tahu itu semuanya. Oh, iya. Nah, begitu juga apa qada, ya qada itu pengetahuan Allah, qadar itu penetapan. Penetapannya. Ketentuan atau syarat-syarat jalur-jalur yang sudah ditetapkan Allah. Itu qadar. Oke, berbicara tentang ketetapan. Nah, apakah kalau qadar tadi kan ketetapannya, apakah takdir itu sama dengan qadar? Dengan qada? Oke. Kalau dibaca pandangan beberapa ahli ilmu kalam, biasanya takdir itu lebih dekat dengan qadar tadi. Oh, lebih ke qadar. Jadi seperti penetapan pada jalur-jalur, syarat-syarat atau yang seperti itu. Jadi qadar dan takdir itu satu hal yang sama lah. Satu hal yang sama. Tapi mungkin karena di Indonesia akhirnya kata takdir itu menjadi serapan dari Arab ke Indonesia. Jadi apa itu takdir? Mungkin bayangan orang itu pokoknya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kita pakai pengertian itu umum lah. Kalau artinya sendiri qadar, takdir itu kan asal katanya sama, qadar. Artinya sendiri menetapkan. Kira-kira dia kali kalau takdir itu ya penetapan. Takdir penetapan. Nah, ini yang sering kali muncul biasanya di quotes anak muda. Apakah takdir itu bisa diubah, Ustaz? Oke, untuk menjawabnya ada satu peristiwa yang dilakukan, yang dialami oleh Sayyidina Umar. Suatu hari Sayyidina Umar itu sebagai Amirul Mukminin, waktu itu ya presiden atau pemimpin pemerintahan negara lah, mau menuju Syam. Syam itu jadi beliau kan pusat pemerintahannya di Madinah. Dia mau masuk ke kota Syam, mau menuju ke kota Syam. Syam itu sekarang mungkin Suriah, menjadi negara Suriah, Palestina, dan sekitar Yordania dan seterusnya. Itu Syam itu dulu. Jadi dari Madinah ke Syam. Kemudian ada informasi, ya Amirul Mukminin, di Syam ada wabah. Ya kalau sekarang ada COVID lah, ada COVID-19, coronavirus. Terus ternyata keputusannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membatalkan perjalanan ini. Jadi beliaunya tidak jadi untuk pergi ke Syam. Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu apakah engkau ya Amirul Mukminin lari dari takdir Allah? Jadi di sana ada wabah, kalau kamu berarti kan lari. Karena kematian katanya takdir, kira-kira begitu. Sakit itu takdir. Oh, apa jawabannya Sayyidina Umar? Ini yang menarik, yang bisa jadi kitab untuk menjawab pertanyaan itu, apakah takdir itu bisa dirubah? Jawaban Umar adalah, saya berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Jadi nafirru min qadarillah ila qadarillah. Jadi saya berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Kira-kira jawaban saya berdasar peristiwa ini, apakah takdir itu bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Yang bisa kita lakukan adalah berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Berpindah dari base jurusan Malang Probolinggo, berpindah ke base jurusan Malang Surabaya, kalau Anda mau ke Surabaya. Oh, seperti itu. Jadi pilihannya kita diberi keleluasaan dan wewenang oleh Allah untuk berusaha dan memilih.
menentukan tindakan kita. Itu namanya untuk menjawab pertanyaan apakah takdir bisa dirubah? Jawabannya adalah tidak bisa dirubah. Cuma kita bisa berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Berpindah dari ketentuan yang menyebabkan ini kepada ketentuan lainnya, kepada yang menyebabkan hal yang lain. Kira-kira sahabat Umar tadi, kalau beliau terus ke Syam, maka ada kemungkinan hukum alamnya ya terkena virus wabah tadi kalau jadi ke Syam. Tapi dia membatalkan, dia berarti beliaunya pindah dari takdir sakit ke takdir sehat. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ditanya apakah takdir bisa dirubah? Tidak bisa. Cuma kita bisa berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Berpindah dari takdir sakit ke takdir sehat, berpindah dari takdir bodoh kepada takdir alim pintar. Ya, itu ada syarat-syaratnya untuk alim. Nah, penetapan syarat-syarat itulah takdir atau qadar tadi. Kira-kira. Jadi di sini bukan merubah takdirnya, tapi kita berpindah ke takdir lainnya dengan cara berusaha. Seperti itu kan? Dengan cara berusaha. Kalau ini caranya usaha atau ikhtiar, bagaimana kalau sekarang kita berbicara tentang doa, ikhtiarnya melalui doa. Bagaimana sih posisi doa di hadapan takdir itu sendiri? Intinya doa itu satu ibadah kepada Allah. Kira-kira begini. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, kata Al-Quran. Kamu tidak akan mendapati ketentuan-ketentuan Allah itu berubah hatta oleh doa. Meskipun oleh doa. Tapi Allah punya punya kekuasaan, maka Allah itu punya sifat ya qahar. Jadi maha dijaya, maha menundukkan, maha menguasai, maha merekayasa. Jadi umpama kita berdoa kepada Allah, misalnya langsung kasih contoh. Ya Allah, jadikan saya sukses jadikan saya orang kaya misalkan, atau jadikan saya orang pintar, orang yang pakar. Maka kira-kira doa itu tidak kalau akan baru bisa terwujud kalau tidak bertentangan dengan takdir tadi. Misalkan begini. Saya doa kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang alim dan pintar. Cuma saya leyeh-leyeh tidak belajar. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena takdirnya orang pintar, orang alim itu ketentuannya dia harus latihan, belajar, tekun, disiplin. Ingin jadi orang kaya, syaratnya, ketentuannya, jalurnya yang ditetapkan oleh Allah, bekerja keras, bekerja cerdas, disiplin untuk mewujudkan biar dia punya banyak uang misalkan. Untuk jadi sehat sama. Misalkan dia harus jaga pola makan, istirahatnya diatur, olahraga, dan seterusnya, berpikir positif. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, disitulah peran ilmu pengetahuan berperan. Nah, jadi sama dengan kalau kita doa jam 12 siang. Ya Allah, tolong terbenamkan matahari. Jam 12 siang itu. Apakah itu akan terbenam? Tidak mungkin. Maka ada ayat falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan menemui takdir sunnatullah itu berubah. Ya, itu tetap tidak bisa dirubah. Terus doa di mana? Apakah bisa merubah itu di hadapan takdir? Gimana posisi doa? Maka kira-kira begini, kalau umpama ya Allah jadikan saya orang alim, kira-kira Allah akan kalau doa saya diterima Allah akan menggerakkan hati saya untuk lebih semangat belajar. Diberikan hidayah. Dipermudah. Urusan saya itu dipermudah untuk belajar. Umpama kekurangan uang, saya dibuat pelancar rezeki biar saya fokus ke belajar dan latihan. Begitu juga kaya. Suatu saat saya sudah merintis usaha misalkan, ya Allah sukseskan usaha ini misalkan. Ya pokoknya kalau doa itu
ada pengaruhnya. Kalau intinya adalah lakukan doa itu penuh kekhusyuan dan keyakinan. Cuma di hadapan takdir dia tidak bisa merubah takdir, tidak merubah ketetapan itu. Maka doa itu kira-kira ya memang ke Allah. Allah itu, maka ada hukum, ada sunnatullah, ada i'anatullah, ada pertolongan Allah. Nah, doa itu ke sana. Kenapa? Allah maha menguasai hukum-hukum itu. Allah sudah menetapkan matahari terbit dari timur ke barat. Kalau jenengan doa, tolong sesekali terbitkan barat dari barat ke timur. Itu menyalahi takdir. Jadi takdir itu jangan dilawan. Maka beriringanlah dengan takdir. Doa juga sama. Doa harus juga beriringan dengan takdir. Jadi kalau ingin berdoa, ya Allah jadikan saya kaya, ya juga usaha. Ada usahanya. Ada usahanya. Ya Allah jadikan saya orang pintar, alim, maka jadikan usaha juga. Belajar. Ya Allah jadikan orang saya itu menarik perhatian, maka cara ngomongnya, akhlaknya diperbaiki. Tapi kalau dia doanya, ya Allah mudah-mudahan semua orang senang ke saya, tapi dia judes. Tidak hormat ke orang, mana ada orang yang akan hormat dan sayang, yang akan menghargainya. Itu namanya doa yang menyesuaikan takdir. Nah, sekali lagi doa itu pada sisi yang lain ibadah, tapi sisi yang lain itu juga pengakuan terhadap qaharnya Allah. Allah Maha Kuasa atas penentuannya. Sekali lagi kalau mau doa, gimana posisi doa di hadapan takdir? Kira-kira seperti mesin dan oli. Mesin itu usahanya, olinya itu doa. Kalau mesin tanpa doa, ya mungkin cepat rusak lah. Jadi usaha itu cepat kesel. Jadi gak ada tawakalnya, gak ada pasrahnya, gak ada doanya. Tapi kalau doa ya sama dengan orang punya oli, gak punya sepeda motor, mau jalan gimana? Gak bisa jalan. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah kira-kira berusahalah sekeras-kerasnya, berdoalah sekhusuk-khusuknya. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Oke. Tadi jenengan singgung soal misalnya kita ingin kaya, urusan rezeki dan sebagainya. Nah, apakah persoalan mati, rezeki dan jodoh itu sudah diatur, Ustaz? Oke, memang ada pernyataan yang umum itu. Iya. Jodoh dan rizki itu sudah diatur. Apa maksudnya itu? Kira-kira begini. Ya sama, masih konsisten dengan jawaban yang sebelumnya. Sudah nggak ada yang ngatur kan begitu. Iya. Berarti untuk mendapatkan rizki itu ada aturan yang harus kita penuhi. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Ada ketetapan yang harus kita lalui. Ada jalur-jalur itu. Sama dengan saya ingin ke Surabaya, Malang ke Surabaya. Maka syaratnya, ketentuannya apa? Saya naik bis jurusan Malang Surabaya. Tapi kalau saya naik bis, keinginan saya ke Surabaya, tapi saya naik bis Malang ke Probolinggo, itu namanya tidak memenuhi ketentuan. Jadi maksudnya itu yang saya sebut berjalan beriringan dengan takdir. Jangan dilawan. Terus gimana, Pak? Saya sudah kadung masuk bis jurusan Malang Probolinggo. Saya baru sadar ini keliru. Ya pindah bis. Itu yang disebut pindah dari takdir satu ke takdir lain. Jadi maksud dari pernyataan rizki sudah ada yang ngatur. Kematian. Jodoh sudah ada yang ngatur. Maka untuk mendapat rizki ada ketentuan yang harus dipenuhi. Untuk dapat jodoh sama juga. Ada ketentuan. Jadi misalkan saya ingin nikah tahun ini, tapi dia ya tidak membuka hatinya, tidak mau berusaha, ya nanti jomblo seumur hidup. Atau judes ke orang dan seterusnya lah. Tidak memperluas pergaulan. Di rumah, di kamar, terus mana ada orang kenal bahwa dia sekarang single ini, butuh untuk membangun rumah tangga, kan nggak tahu orang. Kita juga perlu menjemput intinya usaha itu. Ada usahanya. Oke. Sama juga dan seterusnya lah, ada banyak itu. Jadi
rizki, jodoh dan seterusnya itu. Sekali lagi itu yang disebut kita harus menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu Mbak Lola. Oke. Persoalan jodoh. Nah, jodoh ini seringkali yang sering dibahas oleh kalangan anak muda. Nah, gimana kalau misalnya ini Ustadz, kita apalagi yang kaum anak muda ini berhadapan dengan suatu takdir atau ketetapan atau keadaan di mana keadaan itu sangat pahit kita hadapi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Oke, kalau kita menghadapi masalah yang tidak yang sesuai harapan, iya. Maka dibagi saja masalah itu, dibagi dua. Mana yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa ditangani, tidak bisa diselesaikan, mana tidak bisa diusahakan, mana yang bisa dikontrol. Kira-kira bagi dua. Pokoknya kalau kamu menghadapi masalah, bagi dua saja. Mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak bisa dikontrol. Nah, sekarang adalah langkahnya fokuskan pikiran, usaha Anda untuk memikirkan hal-hal yang bisa dikontrol. Misalkan berpindah jalur dari takdir satu ke takdir lain, kan bisa itu kita lakukan. Iya. Tapi kalau kita fokusnya pikiran, usaha kita fokuskan kepada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, kita inginnya ya Allah terbenamkan matahari saat ini, waktu itu jam 12, kita mikirkan gimana caranya mendorong matahari ke arah itu gak bisa. Itu sesuatu yang mustahil. Itu maksudnya. Maka kalau punya masalah langsung dibagi dua. Mana yang masalah yang bisa dikontrol, mana yang masalah yang tidak bisa dikontrol. Kalau bahasa ilmuwan atau agama, para teolog, ahli kalam itu ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Mubrom itu tidak bisa dirubah. Itu jadi pengetahuan dan ketetapan Allah, ya, yang Allah itu tidak bisa didikte. Ketetapan Allah tidak bisa dirubah, diganggu-gugat, bisa didikte. Hatta dengan doa. Maka doa itu harus menyesuaikan dengan takdir juga. Terus, jadi kalau Allah berkehendak, ya terjadi kalau berkehendak. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus atau menetapkan. Maka itu disebut ya qahar. Maka doa itu kita minta kekuasaan Allah. Ya, terserah Allah pemberiannya nanti. Apakah diberi sesuai harapannya atau dalam bentuk yang lain di waktu itu atau waktu mendatang. Iya. Jadi tugas kita hanya beribadah berupa doa itu, ya terserah Allah mau bentuknya seperti apa dan waktunya kapan. Itu doa di hadapan takdir. Kalau cara menghadapi masalah itu tadi langsung dibagi dua, mana yang tidak bisa dikontrol, mana yang bisa dikontrol. Yang bisa kita kontrol, fokuskan ke sana, selesaikan masalah itu. Yang tidak bisa kita kontrol, ya tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu menghadapi masalah, ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, kamu kendalikan, kamu katakanlah wis kayak ya sudah tawakal. Nah, itu jadi akhirnya batin kita itu lebih enak, lebih gampang, legowo. Nah, itu kalau cara menghadapi masalah. Oke. Kembali lagi ke tadi materi awal kita kan kita membahas dengan qada dan qadar. Nah, salah satu rukun iman yang keenam. Nah, apa sih Ustadz manfaat dari kita beriman kepada qada dan qadar itu sendiri? Di jawaban sebelumnya sudah disinggung bahwa apa-apa yang kita tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita usahakan, sudah sekuat tenaga, sekuat pikiran kita lakukan, tawakallah. Nah, dampak dari ini adalah kata Al-Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau kamu percaya bahwa Allah Maha tahu atas seluruh peristiwa yang terjadi di bumi dan menimpa kamu itu, Allah tahu nanti akhirnya gimana, Allah itu tahu semua, dan Allah menetapkan jalur-jalurnya menuju hasil akhir itu. Kita itu kalau umpama ada gagalnya tidak terlalu kecewa.
Itu manfaatnya takdir. Jadi kacamata keimanan itu begitu. Maka antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan sebenarnya wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarri, dan dengan beriman kepada qadarnya Allah, baik yang terasa tidak enak maupun yang enak, sama-sama takdir. Hidup itu takdir, kematian itu takdir. Jadi jangan kemudian mengalami kegagalan, ya ini sudah takdir. Kamu berhasil itu juga takdir. Tidak ada sama dengan naik bus jurusan Surabaya meskipun dia inginnya Probolinggo, itu juga takdir. Karena jalur itu ditetapkan Allah. Malang Probolinggo atau Malang Surabaya itu sama-sama takdir. Jadi berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Jadi tidak ada yang luput dari takdir Allah. Semua kehidupan itu. Manfaatnya adalah kenapa kita percaya kepada pengetahuan kodok tadi atau penetapan jalur-jalur itu yang ditetapkan oleh Allah, likaila taksau, agar supaya kalau kamu gagal tidak terlalu sedih berlarut-larut, kalau kamu sukses tidak lupa daratan, sadar betul itu atas berkat rahmat Allah. Jadi akhirnya dia sadar, oh mudah berbagi kalau sukses. Kalau kecewa mudah bangkit. Karena saya percaya Allah sudah tahu ini kejadian. Roditu wa aslamtu. Saya rela ya Allah, saya pasrah, saya beriman kepadamu ya Allah. Inilah yang terbaik. Itu. Maka kata Imam Al-Ghazali diajarkan, laisal imkan abda'a mimma kan. Tidak ada peristiwa yang paling baik dibanding peristiwa yang hari ini sudah terjadi. Jadi hari ini kita rekaman podcast ini, yaitulah yang terbaik. Apakah umpama tertunda suatu saat, ya pokoknya yang terjadi itulah yang terbaik. Itu kacamata iman. Itulah manfaat beriman kepada qadarnya Allah. Nah, jadi setelah kita mengetahui semua ini ya tentang qada dan qadar, sebagai poin terakhir ini Ustadz, bagaimana sih kita sebagai orang beriman dalam menjalani hidup sebagai manusia untuk beriman terhadap qada dan qadar itu seperti apa Ustadz? Simpelnya adalah kita sebagai orang beriman berusahalah sekuat tenaga. Sepanjang ada peluang untuk usaha, kerjakan. Dalam hidup ini ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Lakukan, ambil kemungkinan atau peluang-peluang itu semaksimal mungkin. Rencanakan. Contoh, Nabi itu, beliau kan Nabi. Itu waktu dia mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tidak moro-moro hijrah, pindah saja. Sudah dipersiapkan itu. Siapa yang mengelabui, kira-kira yang menjadi pengganti Nabi di tempat tidur itu kan Sayyidina Ali. Terus waktunya kapan untuk keluar rumah, itu kan agak malam itu. Terus setelah itu beliau harus di Gua Hira dulu, itu sudah diatur. Nah, di Gua Hira itu kan pasti butuh makanan. Siapa yang mengirim makanan? Yang menemani perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu siapa? Itu sudah ditentukan. Yang menghapus jejak-jejak Nabi itu sudah diatur juga. Kamu yang menghapus, kamu yang mengirim makanan, yang barengi saya Abu Bakar. Yang ngirim makanan itu kan anaknya Abu Bakar, putrinya. Terus nanti pemandunya siapa? Itu sudah diatur. Itu Nabi lah. Jadi dia melakukan usaha tidak asal-asalan. Jadi itu beriman. Nah, kalau suatu saat kafir Quraisy itu hampir mau masuk ke Gua Thur itu kan Abu Bakar itu kan agak khawatir, takut. Maka kata Nabi, la takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut, jangan cemas, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu tawakal itu namanya. Jadi berusaha semaksimal mungkin, atur sedetail mungkin, ambil segala kemungkinan untuk yang terbaik. Setelah itu tawakal. Itu kalau menjawab pertanyaan di mana orang beriman itu seharusnya. Jadi ya kalau sudah gak bisa lagi ya kita tawakal. Tapi jangan lupa posisi tawakal itu setelah berusaha semaksimal mungkin. Sama juga waktu Nabi
waktu perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang penentu itu. Apakah menang itu peristiwa. Maka Nabi itu mengatur. Nabi itu menganalisis kekuatan musuh, menganalisis kekuatan kaum muslim. Terus siapa yang pegang senjata ini, berapa orang yang dibutuhkan, strateginya gimana, apakah tempat perangnya itu di mana. Maka Nabi mengusahakan kalau bisa yang bertugas di situ yang orang situ biar tahu medan, paham atau menguasai medan. Akhirnya hasilnya apa? Hampir mau kalah, Nabi masih mengusahakan. Ya apa? Dipukul mundur. Akhirnya dia doa, Nabi. Jadi doa itu tidak moro-moro doa. Maksud saya begini, Nabi itu kan Nabi, Habibullah, orang dekatnya Allah. Kekasih Allah. Jadi kalau doa itu memang satu-satunya senjata tanpa usaha, kan cukup doa saja. Tapi kenapa Nabi masih melakukan usaha yang sekeras itu, sedetail itu, peristiwa hijrah dan peristiwa perang Badar itu. Baru setelah itu beliaunya doa. Akhirnya menang itu. Nah, intinya adalah bagaimana kita kaum beriman menjalani kehidupan ini di hadapan takdir itu. Usaha semaksimal mungkin, lakukan segala kemungkinan, rencanakan dengan baik, sedetail-detailnya terukur, nanti ketemu itu. Kalau sudah hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, tawakal. Tidak mengapa kita tidak bisa menyelesaikan semua persoalan, tidak apa-apa. Tidak mengapa juga, tidak apa-apa juga kalau kita tidak tahu semua jawaban. Memang ya itulah kehidupan. Kalau sudah waktunya tiba, semua akan terurai. Maka dibutuhkan tawakal. Inilah yang disebut kalau kita beriman itu lebih sumeleh, lebih tenang, lebih ayam uripi, lebih lekau. Kira-kira itu, Mbak Lola. Oke, alhamdulillah. Ustadz, kita sudah belajar banyak tentang qada dan qadar. Ada garis merah di sini bahwasanya dalam menjalani hidup kita harus berikhtiar, usaha, doa, dan yang terakhir yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, setelah kita simak bersama ilmu-ilmu informasi yang telah diberikan oleh Ustadz Muhammad Karim, alhamdulillah kita sampai di penghujung podcast kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Muhammad Karim yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kita semua. Dan tentunya semoga materi kali ini dapat memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengetahuan baru, dan semakin yakin dalam menjalani hidup, semakin semangat, khususnya untuk para kaum-kaum muda yang dibingungkan oleh persoalan takdir ini. Oke, terima kasih tentunya kepada pemirsa yang telah stay untuk ada dalam podcast kali ini. Saya Lolita Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.